Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah kita Data Mining dan di pertemuan ke-13 kali ini saya akan menjelaskan mengenai logika fuzzy atau fuzzy logic ya. Dan di sini saya akan mengulas sedikit mengenai konsep-konsep dasar dari logika fuzzy atau fuzzy logic, kemudian himpunan fuzzy atau fuzzy set, termasuk di dalamnya nanti ada keanggotaan fuzzy atau fuzzy membership, kemudian contoh-contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di pertemuan kita kali ini, saya mengambil referensi dari Supriyati di tahun 2020 mengenai logika fuzzy dan Al-Salam di tahun 2016 mengenai fuzzy set dan membership function. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya, sebenarnya fuzzy logic atau logika fuzzy ini pertama kali dia dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Lotfi Ali Askerzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 ya tentang teori fuzzy set atau himpunan fuzzy. Nah, Profesor Lotfi Ali Askerzadeh ini adalah seorang ilmuwan yang dari Amerika Serikat ya, yang dia berkewarganegaraan Iran, berkebangsaan Iran, tapi lahir di Azerbaijan ya, dari University of California at Berkeley atau UC Berkeley di United States. Dan University of California at Berkeley ini mungkin teman-teman semuanya sudah mengenal ya mengenai sangat terkenal dengan BSD-nya ya, Berkeley Software Development-nya ya. Nah, sebenarnya meskipun logika fuzzy ini dia dikembangkan di Amerika, namun pada awal-awalnya lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi di Jepang dengan mengadaptasikannya ke dalam bidang kendali atau kontrol ya. Dan pada saat ini teman-teman sebenarnya bisa melihat bahwa logika fuzzy ini banyak diterapkan pada produk-produk elektronik. Tidak hanya buatan Jepang ya, mungkin buatan Korea dan di beberapa Asia Timur gitu ya, buatan China juga yang menerapkan prinsip logika fuzzy. Nah, ini ada contohnya, misalnya mesin cuci, gitu kan, kemudian air conditioner atau AC, kemudian rice cooker dan sebagainya. Nah, kenapa di peralatan-peralatan elektronik ini logika fuzzy itu dipergunakan, gitu ya? Walaupun nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, tapi secara sekilas bahwa ketika pada alat-alat elektronik yang lainnya, gitu ya, itu hanya beroperasi pada status yang jelas, gitu ya, 0, 1 atau on dan off, gitu ya. Pada beberapa kasus dimungkinkan untuk kita meminta kondisi yang khusus, gitu ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu, gitu ya, decision rules yang memungkinkan si alat elektronik tersebut, gitu ya, memberikan settingan atau pengaturan yang secara khusus gitu ya, yang berbeda sehingga tidak ketat. Jadi tergantung beberapa kondisi gitu ya. Nah, dengan kondisi-kondisi tertentu dia akan melakukan respon tertentu. Dengan kondisi-kondisi yang lain dia akan memberikan respon yang lain. Gitu. Sehingga uh, sebuah respon tidak hanya ditentukan oleh satu variabel pada kondisi. Nah, pada situasi tersebut, gitu ya, logika fuzzy sangat penting untuk diterapkan. Nah, contohnya, gitu ya, pada mesin cuci misalnya ya, ini kalau kita melihat pada mesin cuci yang standar, gitu ya, kita apa yang kita berikan input gitu adalah uh, waktu ya, waktu kita memilih berapa lama si pakaian tersebut akan dicuci, gitu ya. Nah, kemudian ada controllernya berupa timer gitu ya. Yang timer ini nanti akan mengatur energi listriknya. Ketika timernya sudah selesai, maka energi listriknya akan diputus gitu ya. Ketika belum selesai, maka energi listrik akan tetap berjalan gitu ya. Nah, waktu yang diperlukan oleh timer ini ya, itu akan mengatur seberapa lama si mesin cuci akan mencucinya, kemudian membilas dan seterusnya. Nah,
pada saat proses pengeringan, nah ini akan membangkitkan heating element atau elemen pemanasnya. Nah, kemudian memberikan apa namanya pemanas sehingga ada pada pakaian tersebut gitu ya tingkat kekeringannya itu bisa kita peroleh gitu ya. Nah ini pada mesin cuci yang standar. Nah permasalahannya adalah terkadang tingkat kekotoran dari pakaian, terus kemudian jenis pengotornya gitu ya, kemudian jenis pakaiannya sendiri, jenis kainnya tersendiri, itu memiliki karakteristik-karakteristik yang khusus gitu ya, sehingga tidak bisa satu arah ya, proses ini tidak bisa satu arah sehingga kita tidak kesulitan kalau kita si pengguna itu diminta untuk menentukan sendiri waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan mesin cuci tersebut. Nah, mesin cuci yang dalam tanda kutip pintar gitu ya, kita hanya perlu menekan tombol on saja gitu ya, sehingga kita meminta supaya si mesin cuci tersebut dalam tanda kutip berpikir sendiri gitu ya dengan menentukan berbagai apa namanya kondisi dari variabel-variabel yang ada seperti tingkat kekotoran dari filter airnya, terus kemudian dari jenis bahan kainnya dan seterusnya sehingga kondisi output di akhirnya atau kekeringan di akhir itu tidak akan dilepaskan begitu saja, tapi akan menjadikan feedback, ya, dengan ditangkap melalui sensor dan itu menjadi sebuah error. Ini akan digunakan untuk melakukan controller, gitu ya. Ya sehingga input yang diharapkan dari si pengguna itu cukup tombol on atau off saja. Ya, tidak perlu si pengguna harus menentukan berapa lama dia menggunakan mesin cuci tersebut. Nah ini contoh contoh di mana logika fuzzy diterapkan. Nah, logika fuzzy ini umumnya memang diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty serta ketidaktepatan atau imprecise, kemudian noisy dan sebagainya. Jadi kalau tadi dicontoh di mesin cuci gitu ya, pada kondisi standar si pengguna tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencuci sampai kering gitu ya, sampai tingkat bersih tertentu gitu ya. Nah, sedangkan pada yang dengan menggunakan fuzzy logic gitu ya, si pengguna dibebaskan dari berpikir yang complicated seperti itu. Nah, itu diserahkan kepada mesinnya untuk menilai sendiri dengan beberapa variabel. Nah, di sini ada unsur ketidakpastian ya, ketidakpastian karena tidak waktunya tidak ditentukan oleh si pengguna, tapi ditentukan sendiri oleh oleh si mesinnya itu sendiri ya. Nah, logika fuzzy ini dia menjembatani antara bahasa yang dipahami oleh mesin yang dia itu presisi ya dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Misalnya kalau di dalam mesin cuci tadi si pengguna hanya tahu bahwa bersih gitu ya, kering gitu ya. Nah, definisi bersih dan kering ini kan sangat relatif gitu ya dan imprecise tidak tepat gitu ya, harus ditentukan ada threshold-nya, ada batasnya tertentu. Nah, sehingga dengan logika fuzzy ini akan menjadi jembatan di sana. Nah, logika fuzzy sendiri juga dikembangkan berdasarkan dari bahasa manusia. Nah, nanti akan saya jelaskan secara lebih detail bagaimana logika fuzzy ini menjembatani bahasa manusia menjadi bahasa mesin. Nah, kenapa fuzzy logic ya? Konsepnya sebenarnya matematis ya, teman-teman semuanya, yang mendasari penalaran fuzzy ini atau fuzzy logic ini, dia sangat sederhana dan mudah dimengerti. Nanti saya akan jelaskan contohnya. Kemudian logika fuzzy ini yang paling utama adalah sangat fleksibel, ya. Jadi seperti contoh aja kalau misalnya tadi di mesin cuci gitu ya, dengan mesin cuci yang biasa katakanlah itu tidak fleksibel. Kita sudah menentukan dari awal bahwa sekian menit mesin cuci beroperasi gitu ya. Sedangkan pada yang berbasis logika fuzzy kita hanya menekan tombol on kemudian fleksibel sekali. Jadi si mesin cucinya bisa beroperasi selama rentang waktu tertentu. Gitu ya. Nah, kemudian logika fuzzy ini juga memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau imprecise. Ya.
Kemudian juga logika fuzzy ini mampu memodelkan fungsi-fungsi yang nonlinier yang sangat kompleks. Gitu ya. Kalau tadi saya contohkan, misalnya untuk sampai kapan si mesin cuci tadi akan bisa menjalankan mesinnya gitu ya dan tetap beroperasi dengan tegangan dengan energi listrik gitu ya. Nah, ini kan variabel-variabelnya ada banyak, misalnya tingkat kekotoran, terus kemudian jenis pengotornya sendiri gitu ya, terus kemudian kainnya gitu kan dan seterusnya ya. Nah, ini kan lebih kompleks, jadi tidak ada fungsi linier yang bisa menjelaskan bahwa tingkat kekotoran tertentu otomatis jangka waktu yang diperlukan untuk mencuci dengan menggunakan mesin cuci tersebut dapat diperoleh. Tidak bisa, karena kita harus melihat variabel-variabel yang lain. Nah, jadi logika fuzzy memang mampu untuk memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Nah, logika fuzzy juga dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Nah, misalnya begini, teman-teman semuanya. Katakanlah teman-teman dengan kasus tadi yang sederhana ya, seperti mesin cuci gitu ya. Pada saat mesin cuci yang standar gitu ya, perlu input yang jelas gitu ya. Sedangkan dengan input yang jelas tersebut hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan ya. Sedangkan mencuci sendiri mungkin tidak semua orang ahli dalam mencuci gitu ya. Dia tidak paham bagaimana memperlakukan setiap jenis kotoran, kemudian setiap jenis kain gitu ya, setiap jenis pengotor apakah berbasis minyak ataukah berbasis air ataukah ada tanah dan sebagainya, memerlukan tindakan-tindakan tertentu dan mungkin dalam tanda kutip ada orang-orang yang kita sebut sebagai pakar dalam mencuci karena dia sudah berpengalaman. Ya, dan dengan logika fuzzy ini kita bisa menerapkannya secara otomatis mendapatkan pengetahuan tersebut kemudian diaplikasikan dalam sebuah mesin. Sehingga pengguna yang bahkan tidak pakar sekalipun bisa memanfaatkannya. Nah, logika fuzzy ini juga dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali atau kontrol secara konvensional. Misalnya kalau teknik kontrol secara konvensional kan berupa on off gitu ya, kemudian kita mengeset waktunya sekian menit gitu kan, kemudian kadar airnya sekian liter dan seterusnya. Nah, logika fuzzy ini bisa dikombinasikan dengan hal-hal itu semua. Jadi bukan sebuah pilihan yang strict atau saklek. Nah, kemudian juga kenapa logika fuzzy itu penting karena dia didasarkan pada bahasa alami manusia. Kalau bahasa alami mesin adalah 0, 1, on, off gitu ya. Nah, di fuzzy ini kan antara on atau off gitu ya. Jadi mirip dengan bahasa manusia yang kadang samar-samar. Ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kita akan bahas mengenai fuzzy set atau himpunan fuzzy. Logika fuzzy ini dia dikembangkan dari teori mengenai himpunan fuzzy atau fuzzy set yang sudah diperkenalkan oleh Lotfi alias Kerzadeh tadi di tahun 1965. Kalau himpunan klasik yang selama ini kita pelajari, ya kita sebutnya sebagai himpunan tegas atau grid set. Ya. Nah, di dalam himpunan tegas ini, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dia dinyatakan secara tegas. Apakah objek tersebut merupakan anggota himpunan atau bukan? Ya. Nah, jadi misalnya gini, untuk sembarang himpunan A, gitu ya, sebuah unsur X adalah anggota himpunan apabila X ada atau terdefinisi di dalam A. Nah, misalnya contohnya, katakanlah himpunan A-nya adalah terdiri dari bilangan 0, 4, 7, 8, dan 11, gitu ya. Maka 7 ini adalah anggota dari himpunan A, ya. Tapi 5, ya, bilangan 5 bukan merupakan anggota dari himpunan A, ya. Nah, sedangkan kalau dalam logika fuzzy tidak seperti itu. Ya, jadi logika yang ini adalah logika atau himpunan tegas atau grid set. Nanti kita akan bahas bagaimana fuzzy set. Nah, kita akan bahas mengenai fungsi karakteristik. Nah, fungsi karakteristik ini dilambangkan dengan aksara Yunani, kai, ya, yang
ini mendefinisikan apakah suatu unsur dari semesta pembicaraan merupakan anggota suatu himpunan atau bukan. Ya. Contohnya, Chi dari A, ya, Chi dari A untuk X itu bisa bernilai 1 jika X adalah anggota dari himpunan A. Bisa juga bernilai 0 jika X bukan merupakan anggota dari himpunan A. Contohnya, misalnya kita memiliki himpunan X yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan A itu merupakan subset dari X, yang dalam hal ini misalnya A-nya adalah 1, kemudian 2, kemudian 5. Ya. Nah, jadi kita bisa membuat fungsi karakteristiknya. Ya. A ini kita nyatakan sebagai seperti ini. A-nya sendiri terdiri dari 1, 2, dan 5, ya. Tapi X-nya sendiri terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, gitu ya. Maka A-nya adalah terdiri dari 1,1, ya. Artinya adalah untuk bilangan 1, ya, nilainya adalah 1. Nilai Chi-nya adalah 1. Nilai fungsi karakteristiknya adalah 1. Karena bilangan 1 ini terdapat juga di dalam X. Ya, kemudian 2 dia terdapat juga di dalam X. Ya, kemudian 3, ya, 3 ini terdapat di dalam X, tapi tidak ada di dalam A. Ya. Nah, kemudian 4 memang terdapat di dalam X gitu, tapi tidak terdapat di dalam A-nya sendiri. Dan seterusnya. 5 terdapat juga di dalam X gitu ya. Kemudian 6 terdapat dalam X tapi tidak terdapat di dalam A. Jadi 6,0. Nah, artinya kalau misalnya 2,1 itu artinya Chi dari A untuk bilangan 2 itu sama dengan 1. Dan 4,0 artinya Chi dari A untuk bilangan 4 adalah 0. Nah, sekarang kita masuk mengenai fuzzy membership. Nah, misalnya kita memiliki variabel V, itu adalah himpunan kecepatan pelan. Ya, yaitu jika V-nya itu kurang dari sama dengan 20 km per jam. Jadi himpunan kecepatan pelan. Nah, apakah kecepatan V yang sama dengan 20,01 km per jam ini masuk ke dalam himpunan kecepatan pelan atau bukan? Ya. Nah, kalau menurut himpunan tradisional yang selama ini kita kenal, yaitu himpunan tegas atau Kripps set, 20,01 km per jam ini bukan merupakan anggota dari V. Ya. Tapi menurut himpunan fuzzy, 20,01 km per jam tidak ditolak ke dalam himpunan V, tapi diturunkan derajat keanggotaannya. Ya, jadi di sini bisa dipahami ya bahwa pada himpunan tegas, nah kita tegas gitu kan, kalau kurang dari hanya yang kurang dari sama dengan 20 km per jam yang kita sebut sebagai pelan, lebih dari itu hanya 0,01 km per jam pun sudah disebut sebagai bukan pelan. Ya. Tapi kalau dengan fuzzy membership tidak seperti itu. Ya. Tidak ditolak, tapi kita turunkan nanti derajat keanggotaannya. Nah, bagaimana cara menghitung derajat keanggotaannya? Nah, di dalam teori himpunan fuzzy, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan ini dia dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau membership values yang nilainya terletak di dalam rentang 0 dan 1. Ya. Derajat keanggotaan ini ditentukan dengan fungsi keanggotaan atau fuzzy membership, yaitu mu A, dia memetakan dari X kepada 0 dan 1, rentang 0 dan 1. Nah, kalau kita bandingkan dengan fungsi keanggotaan pada himpunan tegas atau Kripps set, ya, tadi kita sudah melihat bahwa Chi dari A gitu ya, Chi dari A itu memetakan X kepada either 0 atau 1, hanya 0 atau 1, bukan di antaranya. Berbeda ya dengan mu ya, nah, nilai membership-nya pada fuzzy. Bisa 0 sampai 1, 0,5, 0,8, 0,77, 0,95, dan seterusnya. Sedangkan pada himpunan tegas hanya 0 atau 1. Nah, arti derajat keanggotaannya adalah jika mu A
untuk X sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A. Jika mu A untuk X sama dengan 0, maka X bukan anggota himpunan A. Tapi jika mu A sama untuk X sama dengan mu, ya, di mana mu-nya itu antara 0 sampai 1, maka X adalah anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar mu. Gitu ya. Jadi tidak hanya 0 sampai 1, tapi di antaranya juga bisa. Nah, kemudian kita lihat dari cara penulisan. Cara penulisan ini kalau kita melihat kepada set teori atau teori himpunan, kita bisa menuliskannya dalam beberapa cara. Cara yang pertama adalah kita tuliskan sebagai himpunan pasangan berurutan seperti yang tadi sudah saya contohkan ya. Nah, kita pakai contoh yang lain misalnya. Misalnya kita ada himpunan X gitu ya, terdiri dari becak, kemudian sepeda motor, kemudian misalnya katakanlah mobil kodok atau VW, kemudian mobil kijang gitu ya, kemudian mobil carry ya. Kemudian A itu adalah himpunan dari kendaraan yang nyaman dipakai untuk bepergian jarak jauh oleh keluarga besar. Ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Jadi ada 6 orang. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa mendefinisikan bahwa untuk X1 yaitu becak gitu kan, mu A dari X1-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena tidak mungkin kita bisa menggunakan becak untuk bepergian jarak jauh untuk 6 orang jarak jauh. Nah, kemudian X2-nya adalah sepeda motor. Nah, ini mu A dari X2-nya misalnya 0,1 gitu ya. Karena sepeda motor bisa bepergian jarak jauh tapi sulit sekali untuk membawa sampai 6 orang. Kemudian X3-nya yaitu mobil kode gitu ya. Mu A dari X3-nya adalah 0,5, bisa jarak jauh tapi tidak nyaman ya untuk 6 orang. Kemudian kalau mobil kijang gitu ya, mu A X4-nya adalah 1 karena bisa bepergian jarak jauh, bisa memuat 6 orang gitu ya dan cukup nyaman dipakai untuk jarak jauh. Sedangkan mobil carry gitu ya, kita berikan nilai misalnya 0,8 gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menyatakannya dalam kita penulisan itu A, himpunan A itu adalah becak, kemudian 0,0, kemudian sepeda motor 0,1, mobil kodok 0,5, mobil kijang 1,0, dan mobil carry 0,8. Jadi dalam penulisan seperti ini, himpunan yang lebih besar kita tulis, gitu ya. Kemudian kita evaluasi nilai dari himpunan yang lebih kecil yang akan kita lakukan pengecekan. Nah, kemudian cara yang kedua, kita nyatakan dengan menyebutkan fungsi keanggotaan atau membership function-nya. Cara ini kita gunakan jika anggota himpunan fuzzy itu bernilai continue atau bernilai real ya. Contohnya misalnya begini, misalnya katakanlah A, ini adalah himpunan dari bilangan real yang dekat dengan 2. Nah, maka di sini kita menuliskannya dalam bentuk membership function gitu ya, fungsi keanggotaan gitu ya. Nah, kita menyebutkan dari untuk semua kemungkinan ya. A itu adalah X, mu X, di mana mu X sama dengan 1 dibagi 1 plus X min 2 kuadrat. Ya, nah seperti ini. Sehingga kita bisa memetakan nilai dari mu X untuk semua kemungkinan X. Ya. Kemudian cara yang ketiga adalah menuliskannya dengan kita bagi 2. Kita cek apakah dia discrete ataukah continue. Ya. Jika discrete, maka kita lakukan dengan summation atau sigma. Ya. Sigma dari 1 sampai N, mu A untuk XI dibagi dengan nilai dari XI-nya itu sendiri. Ini untuk X-nya discrete. Tapi jika untuk X-nya continue, maka kita ganti dengan sigma-nya, kita ganti dengan integral. Ya. Nah, contohnya, kalau misalnya katakanlah kita himpunannya discrete gitu ya, X-nya misalnya contohnya adalah himpunan bilangan bulat positif, kemudian A-nya adalah himpunan bilangan bulat yang dekat dengan 10. Ya. Nah, kita bisa menghitung ya, bilangan bulat yang dekat dengan 10 gitu ya, berarti rumusnya seperti ini ya. 1 dibagi 1
plus X min 10 kuadrat. Oke? Nah, sehingga kita akan dapat gitu ya. Katakanlah ini ya, 1 ditambah 7 ya. Ini bilangan bulat yang dekat dengan 10 ada berapa? 7, 8, 9, kemudian 10, kemudian 11, 12 dan 13. Ya, kita evaluasi nih yang dekat-dekat gitu ya. Kalau 7 ya, 7 berarti 1 dibagi 1 ditambah 7 dikurangi 10 kuadrat ya. 7 dikurangi 10 minus 3 dikuadratkan jadi plus 9 ya. 1 plus 9 10 ya, berarti 10. 1/10 dibagi X-nya. 1/10 sama dengan 0,1, X-nya tadi 7, berarti 0,1 dibagi 7 ya. Kemudian ditambah, nah kita evaluasi sekarang 8 ya, 8. 8 dikurangi 10 minus 2 dikuadratkan 4, 1 ditambah 4 5, 1/5 0,2 ya, 0,2 dibagi 8 dan seterusnya. Nah, ini jika dia discrete ya. Jika dia continue, nah makanya kita tinggal menggantinya dengan integral, bukan lagi sigma ya. Nah, kalau kita evaluasi tadi ya sudah saya perkenalkan perbedaan dari crisp set dan fuzzy set atau himpunan tegas dan himpunan fuzzy. Kalau pada crisp set itu batas-batas himpunannya tegas, sedangkan pada fuzzy set batas-batas himpunan ini masih agak kabur ya. Nah, contohnya kalau pada crisp set gitu ya, kotak ini itu adalah himpunan X gitu ya. Kemudian elips ini adalah himpunan A ya. Kemudian ada data poin A dan ada data poin B ya. Kalau dengan crisp set gitu ya atau himpunan tegas, B ini bukan merupakan anggota dari A ya. Tapi dengan menggunakan fuzzy set gitu ya, dengan menggunakan fuzzy set, B ini bisa menjadi anggota dari A dengan nilai keanggotaan sebesar mu atau mu A untuk B nilainya sebesar mu. Nah, nanti bisa kita hitung mu-nya berapa atau kita definisikan. Ya, nah, berbeda ya. Jadi dengan antara crisp set dengan fuzzy set. Nah, kemudian apa saja sih komponen-komponen dari himpunan fuzzy atau fuzzy set? Yang pertama adalah variabelnya sendiri atau variabel fuzzy ya. Ini saya rasa secara umum seperti variabel-variabel yang lain yang biasa kita gunakan, ya kita bisa menggunakan variabel apa yang tersedia, misalnya variabel umur, kemudian kecepatan, temperatur dan sebagainya, tergantung dari variabel apa yang tersedia. Atau misalnya kalau tadi contoh kasus di mesin cuci gitu ya, variabelnya adalah tingkat kekotoran, terus kemudian jenis pengotornya, terus kemudian tingkat kebersihan air gitu ya, terus kemudian jenis kain dan seterusnya. Itu adalah variabel-variabel fuzzy-nya. Kemudian himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy ini adalah grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Contohnya adalah variabel katakanlah variabel temperatur air itu kita bagi menjadi 3, panas, dingin, sejuk. Gitu ya. Nah, sama sebenarnya pada himpunan fuzzy ini mendefinisikan bagaimana nilai dari masing-masing variabel gitu ya. Misalnya umur gitu kan, apa umurnya itu discrete atau continue gitu kan. Apakah kita buat menjadi kategorik atau tidak. Sama sebenarnya seperti di crisp set gitu ya. Nah, kemudian di semesta pembicaraan ini adalah merupakan keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy ya. Contohnya adalah katakanlah kalau kita berbicara tentang semesta pembicaraan untuk variabel umur gitu ya. Sebenarnya semestanya itu adalah dari 0 sampai tak terhingga. Walaupun mungkin kalau misalnya kita berbicara mengenai manusia ada batasnya nih nilai umur ya yang secara umum. Tapi sebenarnya kalau semestanya universe-nya itu adalah tak terhingga. Nah, kemudian domain. Domainnya adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Gitu ya. Kalau misalnya contohnya kalau tadi umur ya, semestanya itu dari 0 sampai tak terhingga, tapi kalau dengan domainnya ya kita bisa membatasi misalnya dari 0 katakanlah sampai 100 gitu ya. Jadi umur yang bisa dibahas dalam fuzzy ini adalah 0 sampai 100 gitu ya. Kemudian dingin gitu ya, misalnya 0 sampai 15 derajat Celcius misalnya. Muda itu umur dari 0 sampai 35 gitu. Jadi domain itu
kita memberikan batasan-batasan pada sebuah kelas-kelas atau label-label tertentu. Nah, contohnya misalnya begini, kita memiliki variabel umur ya, yang kita bagi menjadi 3 kategori. Kategorinya adalah misalnya muda, kemudian parubaya, dan tua. Ya, kalau muda, misalnya kita definisikan yang muda itu adalah yang umurnya kurang dari 35 tahun. Kemudian parubaya adalah yang umurnya antara 35 tahun atau kurang dari 55 tahun, ya, termasuk 35 dan 55. Jadi lebih besar dari sama dengan 35 dan kurang dari sama dengan 55. Sedangkan yang tua itu adalah lebih besar dari 55 tahun. Dengan menggunakan himpunan tegas atau crib set, ya, kita bisa melihat yang muda itu ya, yang muda itu kita definisikan dengan grafik seperti ini gitu ya, dari 0 sampai 35. Kemudian yang parubaya di seperti ini 35 sampai 55. Kemudian untuk yang tua itu yang di atas 55. Jadi jika X sama dengan 34 tahun gitu ya, mu untuk muda dari X sama dengan 1. Karena 34 masuknya ke muda ya, jadi 1 nilainya. Tapi jika X 35,5 tahun ya, maka keanggotaan dari X ini di kelas muda itu sama dengan 0 gitu ya. Mu terhadap muda dari X itu nilainya adalah 0. Jadi dia tidak muda lagi karena udah lebih dari 0,5 tahun. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari fuzzy set gitu ya, teman-teman semuanya, kalau ini batasnya tegas ya, hanya ini. Tapi kalau dalam fuzzy set tidak gitu ya. Jadi katakanlah ya, dari 0 sampai 35 masih kita sebut muda gitu ya, tapi setelah itu gitu ya, kita masih bisa menyebutnya muda gitu ya, tapi membership-nya turun sampai di 50 tahun ya. Jadi ketika sudah sampai 50 tahun tidak mungkin lagi kita sebut muda. Ya. Nah, kemudian paruh-bayanya itu kita mulai startnya ya. Startnya bukan dari 35, nah, tapi mulai dari katakanlah 40 gitu ya. Nah, ini kemudian dia merangkak naik gitu ya nilai membership-nya sampai mencapai puncaknya di 50 tahun, kemudian mulai turun. Demikian terusnya untuk yang muda kita mulainya dari 50 tahun bukan 55 tahun ya. Nah, jadi semakin bertambah dia dari 50 tahun, katakanlah 50 tahun sampai katakanlah di sini misalnya 70 tahun gitu ya. Seseorang itu bisa dikatakan relatif tua. Ya, relatif tua dengan derajat keanggotaannya semakin naik, dan ketika dia katakanlah 70 tahun sudah pasti tua, bukan lagi relatif ya, karena sudah keanggotaan sudah jelas-jelas 1. Nah, jadi jika dengan contoh yang sama gitu ya, kalau di sini tadi 34 itu otomatis dia muda, tapi 35,5 otomatis tidak muda. Ya. Kalau dengan fuzzy set tidak. Jika X-nya sama dengan 40, katakanlah di sini X-nya 40, maka keanggotaan dari X untuk kelas muda itu adalah 0,25. Ya. 0,25 untuk mu dari atau keanggotaan dari paruh-baya terhadap paruh-baya dari X adalah 0,5. Ya, kemudian mu dari tuanya itu adalah 0 gitu ya. Nah, kemudian jika X-nya itu sama dengan 50 gitu ya, X-nya sama dengan 50 nih, mu dari mudanya itu adalah 0 gitu ya. Kemudian mu dari paruh bayanya itu adalah 0,5 gitu ya. Nah, ini agak geser nih teman-teman, mohon maaf. Jadi mu dari katakanlah begini, ini perhitungannya sepertinya ada kesalahan ya. Jadi untuk jika X-nya sama dengan 50 gitu ya, kita ulang dulu. Jika X-nya sama dengan 40 gitu ya, mu dari mudanya itu adalah katakanlah ini dari berarti 0,5 ya, 0,5, kemudian mu dari paruh bayanya adalah 0. Gitu ya. Mu dari paruh bayanya adalah 0, kemudian mu tuanya juga 0 gitu ya. Nah, sedangkan kalau katakanlah dia di antara ini ya, 43 tahun gitu ya, 43 tahun gitu ya. Mu dari mudanya gitu ya, mu dari mudanya adalah katakanlah ini 0,4 dan mu dari paruh bayanya juga 0,4. Sedangkan mu dari tuanya adalah 0. Kalau X-nya sama dengan 50 gitu ya. Ini
keanggotaan dari mudanya adalah 0, keanggotaan dari paruh bayanya adalah 1, ya, keanggotaan dari tuanya adalah 0. Gitu. Jadi terlihat di sini kalau fazisa itu lebih adil. Jadi kita ada dalam suatu rentang umur tertentu, kita bisa mengatakan bahwa seseorang itu memang transisi antara muda dan paruh baya. Bisa disebut muda sekian persen, bisa disebut paruh baya sekian persen, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita melihat dari fungsi keanggotaan atau membership function. Membership function ini kita bisa menyatakannya dalam grafik linear naik. Ya, linear naik ini misalnya ini A gitu ya, A, kemudian ini adalah B, A ini adalah nilai domain yang punya derajat keanggotaannya 0 gitu ya. Ini sumbu Y-nya adalah mu X atau derajat keanggotaan gitu ya. Dan ya ini adalah nilai dari X-nya sendiri. Nah, A itu adalah domain yang mempunyai derajat keanggotaannya 0, dan B ini adalah nilai domain yang punya derajat keanggotaannya 1. Sedangkan nilai X itu adalah input yang akan dirubah ke dalam bilangan dari fazinya sendiri. Nah, di sini gitu ya, ada beberapa kemungkinan nilai dari mu X gitu ya, nilai dari mu X itu bisa sama dengan 0 jika kurang dari sama dengan A, ya, atau sama dengan 1 jika lebih besar dari sama dengan B, atau, nah ini selisihnya gitu kan, X dikurangi A dibagi dengan B dikurangi A. Jika X-nya itu adalah antara A sampai B. Nah ini kalau dia linear naik. Nah, linear turun sebaliknya, ya sama hanya kita sebaliknya. Nah, linear naik ini bisa kita lihat pada sini deh. Ini dia linear naik ya, ada linear naik. Kemudian linear turun, nah kita bisa lihat kasusnya pada muda ya, di kasus ini dia linear turun. Betul ya? Nah, kemudian bisa juga dia segitiga ya, segitiga. Di sini kita lihat pada kasus untuk yang paruh baya ya. Jadi dia pernah di linear naik kemudian linear turun ya. Nah, kemudian trapesium. Nah, trapesium ini misalnya contohnya adalah dia linear naik gitu ya, kemudian mendatar, kemudian dia linear turun gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kalau memang fungsinya tidak linear gitu ya, dalam arti dia kurva sigmoid. Nah, itu ada dua kemungkinan yaitu pertumbuhan maupun penyusutan. Ini berhubungan dengan apakah kenaikan dan penurunannya itu secara non linear atau tidak. Ya, kalau secara linear tadi sudah kita jelaskan, secara linear kalau dengan sigmoid, dengan kurva sigmoid ini dia berarti tidak linear ya. Nah, kurva S atau kurva sigmoid ini didefinisikan dengan 3 parameter. Yang pertama yaitu nilai keanggotaan 0 gitu ya, kemudian nilai keanggotaan lengkap atau 1, dan titik infleksi atau crossover atau 0 itu titik di mana domainnya adalah 50-50, 50% betul dan 50% salah. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Ada dua keadaan yaitu kurva pertumbuhan dan kurva penyusutan. Nah, ini adalah kurva sigmoid. Saya rasa teman-teman masih ingat pada saat kita membahas mengenai neural networks ya, kita sering menggunakan sigmoid function ya. Bentuknya seperti S seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah yang tadi saya jelaskan titik keanggotaan 0 gitu ya, di bawah ini titik keanggotaan 0, dan ini ada derajat keanggotaan ya, yang dimana ini adalah domainnya ya. Ini adalah ketika titik di mana derajat keanggotaan bernilai 0, kemudian ini adalah titik di mana derajat keanggotaan bernilai 1 gitu ya. Dan kemudian ini adalah titik crossover-nya. Nah, di mana bernilai 0,5 atau 50-50. Ya, ini kalau kurvanya pertumbuhan atau sigmoidnya, sigmoid pertumbuhan. Bisa juga sigmoidnya dibalik gitu ya. Sigmoidnya adalah penyusutan, jadi kita balik saja. Nah, bisa juga kita merepresentasikannya dalam bentuk kurva berupa bell curve atau lonceng ya. Nah, bell curve ini ada 3 jenis yaitu Fuzzy-Pi, kemudian beta dan Gaussian. Nah, perbedaannya sebenarnya ini sebenarnya sama saja teman-teman semuanya, hanya nanti tingkat kemiringan atau gradien yang nanti akan berbeda ya. Nah, yang pertama adalah kurva pi gitu ya. Kalau dengan kurva pi ini bentuk lonceng gitu ya atau bentuk bell curve dengan derajat keanggotaan satunya ya itu terletak pada pusatnya ya. Dengan domainnya, nilai domainnya ya, lebarnya ini domainnya itu bernilai alfa gitu ya, dan lebar kurvanya ini separuhnya ini adalah beta.
ya. Nah, nilai keanggotaannya dari pi ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kurvanya loncengnya adalah beta gitu ya. Nah, ini adalah lebih rapat nih, kurva lonceng ini lebih rapat dibandingkan dengan hanya dengan dua parameter seperti ini ya, dengan kurva pi. Nah, sama nilai domainnya itu ditunjukkan oleh pusat kurvanya ya. Kemudian setengah lebar kurvanya adalah beta, gitu ya. Jadi kalau pada kurva pi ini, gitu ya, domainnya belum tentu berkaitan dengan nilai betanya, gitu ya. Tapi sedangkan pada kurva beta ini domain itu sudah jelas dari 2 kali nilai betanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kurva Gaussian. Pada kurva Gauss ini kita juga menggunakan alfa ya gamma ya untuk menunjukkan nilai domain pada pusat kurva dan K untuk menunjukkan lebar kurva gitu ya. Jadi lebarnya berupa K di sini ya, pusatnya adalah gamma tadi. Nah, domainnya adalah yang di sini ya. Nah, bedanya adalah pada fungsi keanggotaannya. Di sini kita menggunakan bilangan Euler ya. Bilangan Euler yaitu kita pangkatkan dengan K. K-nya ini adalah lebar dari kurvanya tadi ya, dikalikan dengan gamma ya. Gamma itu adalah pusatnya ya, dikurangi dengan X dikuadratkan ya. Jadi dari ketiga bell curve tadi gitu ya, fungsi keanggotaan memang berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana step by step-nya kita akan melakukan Fazification ya, atau menggunakan logika Fuzzy ini. Biasanya variabel-variabel linguistik atau bahasa manusia itu digunakan untuk merepresentasikan kualitas dari sebuah variabel gitu ya. Misalnya contohnya adalah temperatur gitu ya. Temperatur itu biasanya kita bagi menjadi membeku, freezing, kemudian dingin, cool, kemudian hangat, warm, dan panas, hot gitu ya. Ini kan bahasa-bahasa manusia ya, jadi tidak ada tidak ada aturan yang tegas gitu ya. Nah, karena memang tujuan dari logika Fuzzy adalah mengadopsi dari bahasa manusia atau spektrum alami pada karakteristik yang sering digunakan oleh komunikasi di antara manusia. Nah, pertanyaannya adalah katakanlah kita mendapatkan sebuah suhu gitu ya, suhu tertentu gitu ya. Pertanyaannya adalah oh ini hangat gitu ya, kalau manusia bisa bilang, oh ini hangat gitu ya. Pertanyaannya seberapa hangat? Kan gitu ya. Jadi harus bisa dikuantifikasi. Ya, proses mengkuantifikasi yang tersebut akan kita pelajari sekarang. Nah, yang pertama tahapannya adalah Fazification. Ya, pada Fazification ini kita menghitung nilai dari level keanggotaan atau derajat keanggotaan gitu ya. Nah, misalnya di sini gini, kita tadi misalnya mendefinisikan ada 4 kondisi gitu ya. Freezing, membeku, kemudian cool atau dingin, kemudian hangat atau warm, panas atau hot gitu ya. Nah, kita mendefinisikannya seperti ini gitu ya. Untuk freezing dia mendatar, terus kemudian pada titik 30 dia mulai linear turun ya. Sedangkan cool dia berbentuk segitiga ya, dari linear naik dari suhu 30 sampai mencapai puncaknya di 50. Nah, ini derajat Fahrenheit teman-teman semuanya. Kemudian turun gitu ya, linear turun sampai di 70 derajat Fahrenheit. Kemudian yang warm juga demikian, ya segitiga juga, mencapai puncaknya pada 70 derajat Fahrenheit. Sedangkan kita sebut sebagai panas atau hot, mulai dari 70 derajat Fahrenheit sampai 90 derajat. Di atas 90 derajat Fahrenheit sudah kita sebut sebagai hot. Gitu ya. Nah, jadi pada Fazification ini ya kita menggambarkannya dalam berupa grafik gitu ya, dalam proses pendefinisian dengan tadi yang nilai dari membership yang sudah saya sampaikan tadi, apakah dia berupa linear naik, kemudian linear turun, kemudian segitiga, ataukah dia berupa kurva sigmoid, gitu ya. Nah, misalnya contohnya kita melakukan pengkategorian gitu ya pada sebuah nilai variabel gitu ya. Kalau ini tadi adalah nilai dari kategori untuk variabel suhu gitu ya. Nah, ini misalnya katakanlah kita juga melakukan
falsification untuk kategori pada variabel misalnya adalah cuaca gitu ya, atau ya cuaca, weather gitu ya. Apakah sunny, cerah gitu ya, atau apa namanya, sebagian berawan, atau apa namanya, akan turun hujan gitu ya, overcast. Sama seperti itu. Nah, tahap yang kedua adalah dengan membentuk aturan atau fuzzy rules gitu ya. Nah, fuzzy rules ini misalnya gini, jika eh, cerah dan hangat gitu ya, cuacanya cerah dan temperaturnya hangat, maka kita meminta untuk mengemudi dengan cepat, ya, driving fast, ya. Nah, jadi jika cover atau apa namanya, cuaca dari itu adalah cerah gitu ya. Nah, eh, ada irisan dengan suhunya hangat, ya, maka untuk speed-nya atau kecepatan dalam mengemudi harus cepat, gitu ya. Nah, nilai terendahnya misalnya 0,8 dan 0,7 gitu kan, berarti kita dapatkan 0,7. Ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kalau misalnya teman-teman masih ingat pada saat kita membuat association rules gitu ya. Nah, ini seperti itu sebenarnya kita membuat dari rules gitu ya, rules yang kita peroleh dari falsification sebelumnya. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah dengan melakukan defalsification ya. Pada defalsification ini ya kita sudah melakukan konstruksi untuk mencari nilai outputnya gitu ya. Nah, di sini misalnya contohnya kita melihat pada speed ya atau kecepatan ya. Kecepatan jika dia awalnya itu jika kecepatannya adalah ini mile per hours gitu ya pada 25 sampai 0 sampai 25 mile per hours gitu ya, kita masih sebutnya slow gitu ya. Kemudian dari 25 sampai 75 itu nilai membership dari slow ini mulai turun secara linear, sedangkan nilai membership dari fast itu mulai naik secara linier gitu ya. Kemudian dari 75 mile per hour dan seterusnya kita sudah pastikan bahwa dia nilainya adalah fast. Nah, kita mencari centroid. Centroid itu adalah lokasi di mana nilai dari keanggotaan itu 100% ya, yaitu misalnya kalau slow itu dari 0 sampai 25 dan fast itu dari 75 sampai lebih dari 75 ya, lebih dari itu. Nah, jadi di sini kan kita bisa menghitung ya, kita bisa menghitung katakanlah kita memiliki nilai kecepatan tertentu gitu ya. Jadi saya bertanya katakanlah, saya bertanya pada saat pertama kita melakukan apa namanya membentuk falsification ya, falsification dengan cara kita membentuk ininya dulu, membentuk grafiknya dulu ya, grafik batas-batas dari kategoriknya gitu ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita mendefinisikan rules-nya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan gitu ya, berapa nih kecepatan yang kita harapkan dan apakah kecepatan tersebut kita sebut sebagai slow ataupun kemudian kita sebut sebagai fast gitu ya. Apakah kita sebut sebagai lambat ataukah cepat gitu ya. Nah, jadi kalau kita review lagi, tahapan-tahapannya adalah tiga hal ini. Yang pertama adalah falsification, kemudian yang kedua adalah fuzzy logic rules, kemudian defalsification. Pada falsification gitu, kita membentuk fungsi keanggotaan dengan mendeskripsikannya dalam secara grafis gitu ya. Untuk seluruh variabel. Untuk seluruh variabel ya, untuk seluruh variabel. Jadi kita definisikan yang kategorik tersebut gitu ya, batas-batas tertentu bagaimana dia bisa mendeskripsikan sebagai logika fuzzy. Kemudian kita terapkan nih rules-nya gitu ya, sama seperti pada saat kita mendefinisikan association rules. Nah, dari mana rules ini diperoleh kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan gitu ya. Nah, ini sama seperti misalnya katakanlah tadi kasus di mesin cuci gitu ya. Nah, rules ini bisa diperoleh dari seorang pakar atau expert gitu ya. Jadi kita mendokumentasikan dari rules-rules yang biasa dipakai gitu ya untuk memperoleh hasil yang terbaik. Jadi fuzzy logic rules ini gitu ya, kita mendefinisikan rule tersebut, tapi nanti kita konversi ke dalam himpunan fuzzy gitu ya. Jadi misalnya katakanlah kalau teman-teman masih ingat pada saat kita membahas mengenai decision tree gitu ya.
kapan seseorang akan pergi keluar dengan cuaca tertentu gitu ya. Kita hanya akan keluar jika keluar rumah gitu ya, jika cuacanya cerah gitu ya. Terus kemudian temperaturnya itu hangat ya, tidak tidak dingin membeku gitu dan tidak panas sekali gitu ya. Nah, baru kita memutuskan untuk keluar. Nah, ini kan rules ya, aturan ya. Ya, aturan itu eh, bisa kita definisikan sendiri kalau kita paham mengenai domainnya, domain knowledge-nya, atau kita bertanya kepada pakar gitu ya. Nah, setelah kita terapkan tadi, setelah kita terapkan ya, kemudian kita lakukan defuzzification. Defuzzification ini adalah kita melakukan konversi dari nilai fuzzy-nya pada nilai crisp yang tegas gitu ya. Kalau di pada saat fuzzification ini yang kita lakukan penghitungan fungsi keanggotaan adalah untuk semua variabel independennya gitu ya. Sedangkan defuzzification ini adalah kita melakukan konversi untuk variabel dependennya gitu ya. Jadi pada saat ini gitu ya, oke. Ya. Kita sudah mendefinisikan gitu ya, untuk variabel suhu gitu ya, variabel suhu itu freezing, cool, warm dan hot ini nilai-nilainya bagaimana dia kita konversi secara kategorik kepada nilai-nilai fuzzy seperti ini. Kita sudah dapat variabel independennya. Nah, kemudian kita dengan mendefinisikan sebuah rule atau aturan jika cerah gitu ya, jika cerah dan temperaturnya hangat, maka kecepatan mengemudinya harus cepat. Ya kan? Kita sudah dapat nilai dari variabel dependennya atau kelasnya, yaitu kalau aturannya adalah kita harus mengemudi dengan cepat. Pertanyaannya, seberapa cepat gitu ya. Nah di sini gitu ya, nilai dari membership untuk Sunny itu adalah 0,8, nilai dari membership untuk warm pada temperatur adalah 0,7 gitu ya. Nah, kalau kita lakukan komplementari di sini, maka kita akan mengambil nilai yang terkecilnya, yaitu 0,7. Berarti nilai membership untuk fast-nya di sini adalah 0,7. Ya. Jadi kita harus mengemudi dengan cepat. Seberapa cepat? 0,7. Ya. 0,7 seperti apa? Nah, bisa kita lihat di sini. 0,7 untuk cepat, gitu ya. Nah, ini berarti harusnya di antara sini ya. Gitu. Harusnya 0,7 di antara sini. Berarti harusnya di antara sekitar ini mungkin antara 60 ya, 60 sampai 65. Gitu ya. Katakanlah di sini misalnya kalau kita tarik garis lurus dengan detail katakanlah mendapatkan angka 62. Ya. Berarti output dari fuzzy logic ini adalah kita memerintahkan untuk mengemudi dengan kecepatan 62 mile per hours. Ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham bahwa ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Apa input dari fuzzy logic itu dan apa output dari fuzzy logic itu, dan itu bisa digunakan untuk decision support system atau bagaimana kita mengambil keputusan ya dari input-input yang ada. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh lain adalah misalnya kalau automatic braking system ya atau pengereman otomatis misalnya ya. Sering kita menggunakan istilah dekat dan jauh gitu ya. Kalau pada logika tradisional, kalau dekat itu jaraknya seperti ini misalnya ya, yang kemudian lebih dari itu dia jauh gitu ya. Nah, apakah kondisi seperti ini apakah dekat atau jauh ini? Ya, apakah perlu direm atau enggak ini? Ya, jadi lebih dari 1 sentimeter saja itu kalau dengan logika tradisional itu katakanlah lebih dari 1 meter, katakanlah lebih dari 1 sentimeter saja, itu keputusannya sudah akan berbeda. Apakah direm atau tidak. Padahal seharusnya kan tidak seperti itu ya. Nah, makanya kalau kita bandingkan gitu ya dengan yang logika fuzzy gitu ya. Nah, kita ada rentang gitu ya. Kapan kita akan menyebutnya sebagai dekat, kapan kita akan menyebutnya sebagai jauh. Gitu ya. Sehingga pada saat nilai membership dari dekatnya itu sudah semakin tinggi, maka posisi pengereman sudah akan semakin siap, gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakannya untuk automatic braking system. Nah, sama juga seperti pada saat kalau kita mereview ya, tadi yang
mesin cuci gitu ya, bagaimana mesin cuci mendefinisikan waktu berapa menit yang harusnya bisa digunakan untuk mencuci pakaian tersebut gitu ya. Yang pertama adalah kita melakukan falsification dari semua variabel ya. Apakah bajunya kotor atau tidak gitu ya. Kita bikin rentang dari kotor, sedang dan tidak kotor gitu ya. Kita lakukan falsification-nya. Kemudian dari sisi jenis pengotornya gitu ya. Jenis pengotornya misalnya dari minyak gitu ya, kemudian dari berbasis air, kemudian berbasis apa lagi gitu ya, atau bahkan tidak kotor gitu ya. Terus kemudian dari sisi kainnya gitu ya, apakah kain jeans, terus kemudian kain yang nilon, katakanlah, kemudian kain katun gitu ya, yang paling mudah dicuci gitu ya. Nah, setelah kita lakukan pendefinisian tadi dengan falsification tadi, kita rubah dari nilai kategori menjadi fuzzy. Nah, kemudian kita ambil terapkan nilai logika fuzzy logic rules-nya gitu. Rules-nya kita definisikan. Misalnya kalau bahannya itu adalah jeans, maka bahannya adalah jeans, terus kemudian pengotornya adalah minyak, ya. Terus kemudian tingkat kekotorannya adalah sangat kotor, nah, berarti harus dicuci lama. Ya, lama saja, lama. Lamanya berapa itu belum didefinisikan. Nah, tinggal kita hitung nilainya gitu ya. Kalau kotor itu membership-nya berapa gitu kan. Terus kemudian tingkat kekotorannya itu berapa gitu kan, 0,8 katakanlah. Terus kemudian seberapa tebal dari dari bahan kainnya katakanlah 0,8 juga gitu ya. Terus kemudian dari jenis pengotornya gitu katakanlah 0,7 gitu ya. Kita komplementari semuanya, kita ambil nilai terkecil berarti 0,7 gitu ya. Berarti berapa lama gitu ya yang harus di waktu yang diperlukan. Nah, gitu ya, kita ambil nilai paling kecil berarti 0,7 juga. Nah, berarti kita sudah mendefinisikan bahwa lamanya itu adalah yang 0,7 dengan nilai membership-nya. Kemudian kalau kita defalsification, gitu ya, ternyata 0,7 katakanlah ya, setelah kita gambar dalam grafiknya, ternyata 0,7 lama untuk waktu itu adalah katakanlah 35 menit. Nah, berarti si mesin cuci sudah bisa mendefinisikan bahwa untuk kasus tadi 35 menit yang diperlukan, ya, sehingga tidak diperlukan lagi input dari manusia. Ya, nah ini contoh yang tadi saya sampaikan. Oke, nah ini ada contoh persoalan ya, contoh persoalan lain selain tadi mesin cuci. Misalnya katakanlah sebuah pabrik, dia memproduksi sepatu setiap hari. Ya, permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, ya, kadang naik, kadang juga turun. Ya. Permintaan tertinggi itu pernah mencapai 5.000 pasang per hari, dan permintaan terkecil bisa 1.000 pasang per hari. Nah, persediaan sepatu di gudang juga bervariasi, paling banyak mencapai 600 pasang per hari, dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Nah, pertanyaannya adalah, gambarkan fungsi keanggotaan atau membership yang cocok untuk persediaan dan permintaan dari sepatu tersebut. Variabel fazinya apa? Nah, tadi ada dua variabel fazi ya, yaitu permintaan dan persediaan. Kalau untuk permintaan ini ada dua himpunan ya. Permintaannya tadi kan kadang naik, kadang turun ya. Ya, dari 1.000 gitu ya. Nah, untuk jika 1.000 sampai 5.000. Nah, himpunannya seperti ini ya. Sedangkan untuk persediaan itu sedikit dan banyak ya. Sedikitnya tadi dimulai dari 0 sampai 100 gitu ya. Kemudian banyaknya adalah di atas 600 gitu ya. Dan sedangkan di antara 100 sampai 600 ini nanti nilainya adalah bervariasi dari sedikit ke banyak gitu ya. Jadi mu dari atau keanggotaan dari sedikit itu akan 1 jika y-nya lebih besar dari 100 gitu ya. Mu sedikit untuk y bisa nilainya adalah 600 dikurang dari nilai y-nya dibagi dengan selisihnya 600 dikurangi 100 yaitu 500. Untuk yang nilai y-nya dari 100 sampai 600 ya. Dan mu sedikit dari y-nya adalah 0 jika y-nya adalah lebih besar dari 600. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk keanggotaan dari banyak gitu ya.
Nah, sehingga jika permintaannya itu adalah 4.000 pasang sepatu gitu ya, maka MIO naik dari 4.000 ya. Kita bisa menghitung ya, MIO naik dari 4.000 ya. MIO naik dari 4.000. Nah, 4.000 ada di mana nih? 4.000 ada di 1.000 sampai 5.000. Berarti kita gunakan rumus ini ya. 4.000 dikurangi dengan 1.000, berarti kan 3.000 ya, dibagi dengan 4.000. 4.000 ini adalah selisih dari 5.000 dikurangi dengan 1.000 tadi. Ya, sehingga dapatnya 3/4 atau 0,75. MIO turunnya adalah dari 4.000 sama tadi dengan rumus yang sebelumnya, ya, seperti ini. 5.000 dikurangi X-nya adalah 4.000, berarti 1.000, dibagi dengan 4.000, berarti 1/4 atau 0,25. Maka permintaan 4.000 pasang sepatu, nah ini kita sebutnya sebagai naik atau turun. 75% kita mengatakan dia naik, 25% kita mengatakan dia turun. Ya. Oke, teman-teman semuanya, seperti itu tadi contohnya. Ya. Nah, untuk tugas responsi kali ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, coba teman-teman jelaskan apa yang dimaksud dengan fuzzy logic dari apa yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan himpunan fuzzy atau fuzzy set. Serta kerjakan soal pada slide berikut ini ya. Jadi sebuah pabrik, dia memproduksi tas anak-anak ya setiap hari. Permintaan tas dari distributor tidak tentu, sama seperti tadi yang saya jelaskan. Kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi itu pernah mencapai 7.500 per hari. Jadi yang kita jadikan patokan adalah tertingginya. Kemudian permintaan terkecilnya atau terendahnya adalah 1.000 pasang per hari. Sedangkan persediaan tas di gudang juga bervariasi. Paling banyak 500 pasang per hari, paling sedikit 150 pasang per hari. Ya. Nah, sebutkan komponen-komponen fuzzy dari soal ini. Kemudian teman-teman coba gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan tas. Apakah ini linear ataukah sigmoid atau non-linear. Kemudian hitunglah keanggotaan atau mu dari jika permintaannya 5.000 dan persediaannya dari 100. Nah, demikian di pertemuan kita kali ini. Jika teman-teman masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di Google Classroom. Dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.